Anda kembali menyaksikan Closing Bell. Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, diperkirakan akan melakukan pengurangan pembelian aset secara bulanan atau tapering off. Dan dari data ekonomi Amerika Serikat saat ini diperkirakan bahwa tapering off akan dimulai lebih cepat. Chief Economist BRI Anton Hendranata menjelaskan bahwa pada akhir 2020 peluang tapering off dan kenaikan suku bunga diperkirakan akan lebih cepat sehingga pengurangan penjualan aset itu diperkirakan mencapai 20%. Sekarang dalam kondisi data terakhir diperkirakan tapering off akan lebih cepat dan semakin tinggi di mana kemungkinan pada kisaran 50% bahkan bisa mengarah hingga 80%. Tekanan tapering off juga yang lebih cepat salah satunya juga dari kenaikan inflasi Amerika Serikat yang signifikan di mana pada April 2021 berada pada level 4,2%, melonjak 3 kali lipat dalam kurun waktu 4 bulan. Selain itu juga kuatnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang tercermin dari leading indikatornya. Untuk membahas lebih detail lagi terkait mengenai hal ini, kami akan membahasnya bersama dengan CIO Star Asset Management, Erindra Kris Anawan. Pak Erindra, selamat sore. Ini cukup menarik sebenarnya untuk kita lebih perdalam ya terkait mengenai rencana tapering off, kemudian kemungkinan-kemungkinan yang bisa diambil oleh The Fed begitu di kondisi pemulihan perekonomian berdasarkan data-data yang dirilis. Kalau kita lihat dari indeks harga saham gabungan dulu saat ini begitu ya, ada optimisme di pekan lalu, saat ini juga sekarang sudah mulai tipis-tipis terkoreksi, nanti ada kenaikan lagi yang kurang lebih ya bergeraknya di situ-situ saja ya. Seperti apa sebenarnya pasar saham coba melihat momentum atau kondisi ini? Apakah memang ini belum konfirmasi untuk ada pemulihan di sana? Seperti apa Pak Erindra? Ya, jadi pasar kan memang akan selalu mencari konfirmasi ya, karena kita sama-sama tahu bahwa prospek untuk recovery sebetulnya tetap ada dan tetap on track, gitu ya. Dan di satu sisi memang dari sisi stabilitas makroekonomi Indonesia sebetulnya masih tetap cukup terjaga dilihat dari nilai tukar rupiah dan juga beberapa data makro lainnya seperti trade balance, kemudian kemarin ada cadangan devisa yang mungkin turun sedikit, tapi juga masih tetap angkanya cukup comfortable. Nah, tapi memang kalau dari sisi recovery, meskipun kita sudah sama-sama tahu angkanya yang mungkin dicanangkan oleh pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi tahun ini dan juga angka proyeksi dari pertumbuhan laba emiten, tapi data yang ada saat ini mungkin masih terbatas ya untuk bisa mengkonfirmasikan mengenai recovery tersebut. Jadi memang kalau kita lihat kemarin betul sentimennya sudah ada gitu ya, momentumnya juga sudah ada dan memang antara lain juga kalau kita lihat dari sisi baik foreign investor maupun domestic institutional investor kemarin juga ownership-nya itu mungkin dalam level yang mungkin relatif rendah sehingga dengan adanya sedikit sentimen dan momentum positif itu mungkin juga beberapa investor ini mengambil kesempatan untuk menambah weighting di pasar saham gitu ya. Tapi balik lagi karena memang Oke. datanya masih minim, ya mungkin balik lagi koreksi untuk sementara waktu. Sebenarnya kekhawatirannya seberapa besar sih yang terjadi saat ini di market mungkin secara global ya? Seperti apa investor asing juga melihat Indonesia sebagai tujuan investasi begitu ya khususnya mungkin di pasar saham. Dan seperti apa sebenarnya kondisi tapering ini membuat keraguan-keraguan dan uncertainty yang terjadi di market secara lebih luas nih Pak Erindra? Oke, mungkin dari sisi taperingnya dulu ya, karena kalau tadi saya sedikit banyak setuju juga bahwa melihat data-data yang ada ini memang ada kemungkinan bahwa tapering dan kenaikan suku bunga itu bisa lebih cepat dari yang uh, pertama diperkirakan gitu ya. Akan tetapi kalau kita lihat ke beberapa data intinya sebetulnya juga sinyalnya ini masih cukup mix gitu. Jadi mungkin kalaupun maju, majunya pun juga masih uh, sedikit dan belum terlalu bisa kita perkirakan bahwa taperingnya ini akan pasti akan berlanjut karena the main data yang saya rasa the Fed paling perhatikan adalah unemployment di US. Nah, tentunya ini akan mencoba untuk dikonfirm dan di balance dengan data pertumbuhannya sendiri dan juga data inflasi gitu ya. Kalau saya lihat sih memang datanya so far masih mix dan homeworknya Fed ini untuk
at least recover dari angka unemployment-nya ini PR-nya juga masih ada gap. Jadi at least ini yang menurut saya akan masih menjadi prioritas dan selama ini masih tetap akan disupport oleh Fed, kita masih belum punya conviction yang tinggi bahwa tapering-nya ini akan jauh lebih cepat gitu ya. Memang indikasinya akan lebih cepat juga. Nah, kalau dari sisi Indonesia memang ini juga balik ke bagaimana prospek emerging market secara keseluruhan. Dan mungkin seperti saya sebutkan tadi, kalau kita lihat dari sisi stabilitas kita oke, dari sisi pertumbuhan juga di atas kertas sebetulnya tahun ini tahun yang lebih baik dibandingkan tahun lalu tentunya. Tapi data-data yang juga masih kita tunggu, ya contohnya juga data dari COVID infection-nya sendiri gitu ya, karena seperti kita tahu beberapa negara mengalami third wave dan takutnya ini karena kita baru ada some seasonal festivities, takutnya ini ada kemungkinan naik. Dan ini mungkin yang masih ditunggu juga. Untuk Indonesia sendiri di emerging market itu biasanya memang investor asing they look for growth. Jadi selama kita bisa membuktikan atau mengkonfirm bahwa growth-nya itu memang akan recover, saya rasa ini cukup untuk menjadi prospek dan apalagi juga dalam jangka yang kalau kita lihat lebih panjang Ya. lagi, jadi beyond cuma 2021 kita punya beberapa faktor yang masih mendukung juga gitu ya. Jadi saya Oke. rasa sih memang masih cukup prospektif. Kalau beberapa konsensus kan mengatakan inflasi di Amerika Serikat di bulan ini, di bulan Mei begitu kan bisa mencapai 4,7% ya, compare to bulan sebelumnya. Ini sehat atau tidak begitu ya? Memang dilandasi memang sebuah perbaikan yang signifikan atau hanya karena permasalahan supply chain. Jadi kalau dilihat dari angka-angkanya masuk ke kategori yang cukup sehat kah atau memang karena sebenarnya masih menyisakan PR sebenarnya di angka atau rapot yang dibentuk ini nih, Pak Enrico? Iya, jadi sebetulnya memang inflation-nya itu kan jawabannya dua-duanya benar sih ya. Di satu sisi memang inflasi itu mencerminkan adanya recovery gitu ya karena demand-nya juga recover. Tapi di sisi lain juga memang problemnya ada di sisi supply side-nya. Nah, kalau kita memang mengacu pada statement dari The Fed yang mana memang ya mereka harusnya yang paling tahu ya kondisi dan suhu ekonominya itu seperti apa. View-nya memang saya juga setuju bahwa karena memang ini lebih driven dari sisi supply side-nya, ada faktor dari keterbatasan supply. Sebagian dari ini memang seharusnya transitory ya, dalam arti memang ini akan temporary saja dan kemudian nanti akan normalizing lagi. Memang ini satu hal yang pasar sendiri juga masih ragu-ragu gitu ya, karena apakah dengan demikian nanti once demand-nya itu benar-benar pulih dan balik, apakah Fed juga akan bisa mengkontrol hal tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai Fed-nya itu juga behind the curve istilahnya sih. Jadi mungkin itulah yang sekarang ini pasar lagi masih mencari new equilibrium, keseimbangan antara yes growth-nya itu sudah kembali, tapi apakah inflasi ini juga jangan sampai kebablasan gitu ya, overheat. Saya rasa sih Oke, mungkin view-nya Pak seperti Erindra. itu. Oke, Pak Erindra di tengah kondisi seperti ini sebaiknya strategi investasinya seperti apa begitu untuk bisa tune in dalam kondisi dan situasional seperti ini. Apalagi kalau tadi Anda katakan kan bisa saja tapering lebih cepat begitu ya, walaupun lebih cepatnya kapan, apakah tahun ini atau bisa jadi Agustus begitu kan, karena ada beberapa eh, Ya. istilahnya spekulasi gitu ya bulan untuk diadakannya tapering off di Amerika Serikat begitu ya. Seperti apa cara kita untuk mungkin dari sisi investasinya ini nih Pak Indra? Oke, jadi ya memang mau nggak mau kita tetap harus melihat data ya dari sisi inflasi di US-nya sendiri, dari sisi unemployment-nya sendiri, apakah memang gap-nya itu sudah berhasil ditutup sehingga nanti benar Fed itu akan start to taper. Kalau kita melihat ke historical, memang dampak dari tapering off itu ke emerging market termasuk Indonesia kembali ke tahun 2013-2014 itu memang cukup negatif. Jadi
tentu kita harus antisipasi ya sebagai investor. Nah, akan tetapi mengingat bahwa ini kalau kita lihat data sebetulnya juga masih mix at best, dan kemungkinan Fed itu juga masih belum akan taper di jangka waktu yang dekat sekali. Kami masih cenderung optimis di pasar, dan memang inflasi itu satu hal adalah fund flow itu adalah positif untuk market untuk Indonesia, emerging market seperti Indonesia, dan juga jangan lupa inflation is actually good for equity market untuk pasar saham. Nah, jadi ini memang dari awal tahun kita juga sudah melihat atau mencanangkan bahwa tahun ini adalah tahun yang bagus untuk equity, tahun recovery untuk equity. Dan so far sih kalau kita lihat dari sisi domestik juga meskipun datanya masih minim, tapi secara gradual recovery-nya itu kan berjalan gitu ya. Dan kita juga punya potensi beberapa katalis nih ke depan untuk domestic market yang potensially bisa mendrive pasarnya naik gitu ya. Jadi sekali lagi kita tetap harus antisipasi tapering, tapi juga at this point sih kita masih tetap cenderung melihat opportunity yang baik di pasar gitu ya. Jadi ya sebagai investor mungkin tetap harus cukup nimble, dan tapi tetap tahun ini sih menurut kita still a good year, sama dengan tesis kita di awal tahun bahwa is going to be recovery untuk pasar saham. Oke, kita akan lihat nanti seperti apa ya respon pasar di Indonesia, kemudian juga psikologisnya investor, kemudian juga profil resikonya begitu. Apakah ada perubahan-perubahan begitu ya sejalan dengan masa recovery, tapi kemungkinan-kemungkinan tekanan yang terjadi di global. Nanti kita lanjut lagi, Pak Erindra Krisnawan, CIO Star Asset Management. Kita lanjutkan nanti diskusi usai jeda. Tetap bersama kami di Closing Time. Anda kembali menyaksikan Closing Bell, kita lanjutkan kembali diskusi bersama dengan Erindra Krisnawan, CIO Star Asset Management. Kita bahas lagi, kita ngobrol lagi Pak Erindra, kalau dilihat di dalam negeri begitu ya, saat efeknya ini seperti apa dampaknya ke pasar domestik khususnya untuk ke para investor ya. Apakah ada dan terasa juga perubahan profil resiko begitu ya, mungkin meninggalkan lebih banyak riski aset, atau justru sekarang karena sudah semakin percaya diri begitu ya dengan recovery, sehingga riski aset itu jadi lebih banyak pilihan begitu ya, akhirnya lebih berani saat ini nih Pak Erindra. Kalau saya lihat sih investor domestik, ya institusi maupun dan sekarang kan juga banyak didominasi oleh investor retail ya. Memang selalu mencari opportunity, selalu mencari the better return, dan memang saham ini kan memang selalu investor sudah bisa melihat ya seasonality-nya maupun cyclicality-nya. Dan bahkan beberapa retail investor ini sekarang sudah masuk ke segmen-segmen atau sektor-sektor yang mungkin juga boleh dibilang baru ya. Jadi kalau dilihat apakah risky assets ini tetap dilirik dan apakah ini memang mencerminkan recovery, saya rasa jawabannya iya gitu ya. Karena balik lagi memang sama-sama bisa dilihat dari sisi domestik bahwa perkembangan atau pemulihan recovery-nya ini memang on track, dan di sisi lain juga likuiditas di pasar domestik ini kan juga masih tetap cukup tinggi ya. Jadi sudah pasti they will look for, investor itu akan mencari better return gitu ya. Dan dengan kondisi yang sekarang sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu, tentunya juga itu memberikan confidence untuk investor. Kalau di investor reksadana sendiri seperti apa Pak Erindra? Artinya tren investasinya seperti apa? Untuk yang jenis saham atau pendapatan tetap ini apakah masih dilirik, atau sekarang saham kan tadinya juga sempat ditinggalkan nih reksadana saham, apakah sekarang juga sudah semakin banyak yang memilih begitu ya, sehingga lebih ada kecenderungan atau lebih berani juga di sana begitu para investor. Seperti apa nih Anda melihat tren yang mulai bergerak nih sekarang nih Pak Erindra? Kalau saya lihat tahun ini cukup konsisten bahwa minat di reksadana saham itu gradually juga kembali ya membaik, dan semakin banyak investor yang memang berani untuk masuk. Memang ada beberapa seasonality ya yang kita lihat
datanya ini mungkin kalau kita lihat di bulan Mei, kita juga tentunya ini dari sisi investor yang sebetulnya bisa menjelaskan sendiri, tapi kalau dari sisi kita melihat memang ini lebih ke arah beberapa juga seasonality melihat bulan Mei itu biasanya kurang Mei Juni dan sedikit banyak Juli itu lebih volatile, jadi mungkin ada yang take profit gitu ya. Tapi memang minatnya itu masih tetap cukup baik kalau kita lihat dari sisi new subscription-nya, dan yang keluar juga nggak terlalu banyak sih sebetulnya. Nah, memang yang agak banyak pertanyaan itu dari sisi reksadana pendapatan tetap ya, karena memang kalau kita ingat yield dari government bonds itu juga dibandingkan akhir tahun 2020 kan masih tetap lebih tinggi, meskipun gejolak yang kita lihat seperti di bulan Maret kemarin sudah lebih reda, sudah lebih stabil gitu ya. Tapi tetap pertanyaannya apakah akan bisa balik ke level 2020. Nah, ini memang yang masih lebih challenging ya untuk investor tahun ini. Dan mungkin yang bisa memberikan lebih banyak assurance itu kalau memang performance dari reksadananya itu di beberapa bulan, terutama di kuartal kedua ini bisa lebih kelihatan menunjukkan stabilitas gitu ya, tidak banyak terpengaruh oleh volatilitas dari yield di US maupun di Indonesia. Mungkin itu yang banyak lebih dituju oleh investor. Oke, kalau Saya rasa itu sih itu tren yang dari terjadi karena bulan Mei begitu ya, nanti kira-kira akan baliknya lagi kapan nih investor untuk mungkin kembali lagi masuk begitu ya ke pasar reksadana? Atau jangan-jangan ada indikasi bahwa mungkin kemandirian investor nih, ya udahlah mendingan ditarik dulu aja, kelola sendiri gitu ya, sebelum nanti dikembalikan lagi ke manajer investasi, atau seperti apa nih Pak Erindra? Ya, balik lagi itu mungkin terpulang ke masing-masing investornya ya, dan memang kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa sekarang semakin banyak investor yang sudah swakelola, sudah masuk sendiri ke pasar. Nah, tapi kita juga masih optimis bahwa masih banyak segmen yang sebenarnya masih belum di-tap gitu ya, dan mereka-mereka yang masih mempercayakan dananya ke manajer investasi pun juga masih cukup banyak mereka yang sibuk, dan ini mungkin juga ini mungkin datanya juga masih terbatas, tapi dengan mungkin nanti sudah semakin banyak kantor yang balik bekerja seperti semula, mungkin juga semakin sedikit waktunya untuk bisa mengelola sendiri gitu ya. Jadi mungkin aja sih semua ini. Kalau kita lihat, jadi secara tren sih memang tidak ada yang, kami masih melihat ini semua sebagai suatu seasonality aja. Bulan Mei dan Juni biasanya memang cukup challenging, dan sudah banyak investor yang tahu gitu ya bahwa sell in May. Nah, ini memang baliknya lagi kapan ya, kalau misalnya kita melihat momentum pasar yang belakangan ini cukup positif, ya kita juga lihat sih ada beberapa yang sudah mulai balik lagi gitu. Oke, Pak Erindra, karena sekarang juga sudah mau tutup semester 1 nih 2021, kita tinggal sisa 6 bulan lagi menuju ke semester 2021 ini untuk tutup tahun. Seperti apa sih returns mungkin saat ini dan proyeksi sampai dengan akhir tahun ya Pak, untuk reksadana saham, pendapatan tetap, pasar uang begitu ya, masihkah on track begitu dan on target begitu kalau dari Pak Erindra sendiri? Ya, kalau dari sisi pasar saham sih kami melihat masih cukup on track ya, betul ya, karena memang belum ada perubahan proyeksi kami mengenai data-data maupun dari data ekonomi maupun domestik maupun global gitu ya. Dan ini menurut kami memang it's just a matter of confirmation bahwa data-datanya ini akan confirm, yang mana kalau memang itu terjadi, contohnya pertumbuhan laba bersih tahun ini masih diproyeksikan antara 40-45% ya, dan ini menurut kami bisa akan mendongkrak indeks ke level yang memang ya range-nya ini masih cukup besar ya, antara 10-20%, jadi 6.600 sampai 7.200 contohnya untuk IHSG. Ini proyeksi internal kami.
memang tergantung dari datanya nanti akan seperti apa. Dari sisi reksadana pendapatan tetap atau obligasi, memang dari awal tahun kita sudah sedikit turunkan potensi return-nya. Akan tetapi dengan kondisi yang sekarang sih yang memang sudah cukup stabil, dan kalau kita lihat juga data-data makronya dan juga kebijakan pemerintah yang menurut kami sih sudah cukup harusnya bisa mengantisipasi Mhm. beberapa hal di tahun depan, seperti misalnya budget defisit gitu ya. Menurut kami juga seharusnya tidak akan mengakibatkan perubahan yang drastis dari kondisi makro kita ke depannya. Nah, memang dari sisi return sih kita lihat mungkin di pendapatan tetap ini agak sedikit lebih rendah dibanding tahun lalu ya, karena memang kondisinya tahun lalu juga udah perform sangat baik. Jadi mungkin return proyeksinya itu sekitar 6-8%. Oke, Itu sih mungkin. kita akan lihat nanti seperti apa ya, masih panjang begitu ya dan performanya memang sudah cukup on track, kita tinggal menunggu saja nanti rapor terakhirnya seperti apa. Terima kasih Pak Erindra Krisnawan, CIO Star Asset Management sudah berdiskusi di Closing Bell. Selamat sore.